Halo teman-teman mahasiswa teknik informatika, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalian ngerasa nggak sih kalau aturan ketat itu cuma ada pas ngoding doang? Wah, siap-siap ubah mindset deh. Menulis karya ilmiah, kayak skripsi atau tugas akhir, itu nyatanya butuh logika dan sintaksis yang literally sama ketatnya dengan nulis program. Jadi, yuk kita langsung aja bedah bareng-bareng cara nulis atau mengcompile gagasan kalian ke dalam format akademik yang pastinya sempurna dong. Nah, sebagai programmer, kalian pasti paham banget rasa frustrasinya. Udah capek-capek nulis ratusan baris kode pakai algoritma yang super brilian, programnya malah error cuma gara-gara lupa satu titik koma di akhir baris. Kesel banget kan? Nah, analogi yang benar-benar persis itu berlaku juga di penulisan ilmiah loh. Karya akhir dengan riset yang udah luar biasa keren, itu bisa aja ditolak mentah-mentah sama dosen penguji, alias compiler akademik kalian, cuma karena typo dikit di format pengutipan atau tata letaknya. Jadi, presisi itu segalanya di sini. Coba perhatiin poinnya satu ini, karena ini serius banget. Mengutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dunia akademik itu, copy-paste sembarangan tanpa izin, alias plagiarisme, itu bukan cuma soal dapat nilai E dari dosen. Nggak, hukuman itu benar-benar nyata dan, wah, berat banget. Tergantung pelanggarannya, ancaman pidananya itu bisa sampai 10 tahun penjara. Dan tebak dendanya bisa sampai 4 miliar rupiah. Bayangin tuh. Jadi, paham cara mengutip yang benar dan menghargai karya orang lain, itu ibarat mitigasi bug paling krusial buat karir kalian ke depannya. Biar naskah kalian aman dari yang namanya syntax error, ini dia agenda silabus kita hari ini. Kita bakal bahas pentingnya tata tulis, lalu paragraf dan kebahasaan, terus masuk ke aturan angka dan lambang, teknik mengutip, dan terakhir pastinya standar daftar pustaka versi APA. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pentingnya tata tulis ilmiah. Anggap aja tahapan awal ini tuh kayak lagi environment setup sebelum kalian nulis program utamanya. Kita wajib tahu apa yang dimau sama compiler kita. Menurut pedoman penulisan ilmiah, tujuannya adalah ngomongin gagasan kita secara cermat, ringkas, dan jelas. Sama persis kayak prinsip clean code. Kalian nggak perlu nulis baris kode yang kepanjangan dan bertele-tele, kalau satu function pendek aja udah cukup kan? Karya ilmiah yang bagus itu dinilai dari seberapa efisien dan mutakhir isinya, bukan dari seberapa tebal tumpukan kertasnya. Jadi, buang jauh-jauh deh semua redundansi. Lanjut ke bagian kedua ya, kebahasaan dan paragraf efektif. Pas kita lagi ngebangun logika inti dari karya kita, lucunya gini, sering banget kita tuh pakai sintaksis yang salah di kehidupan sehari-hari, tanpa sadar. Misalnya nih, di standar PUEB, kata bukan itu pasangannya bukan dengan kata tetapi, melainkan sama kata melainkan. Terus, kata dibanding itu sebenarnya nggak baku loh. Yang benar tuh dibandingkan dengan. Pakai pasangan kata yang salah tuh ibaratnya kalian manggil variabel yang dari awal nggak pernah kalian deklarasikan. Makanya pastiin kalian selalu ngecek ke standar yang baku ya. Sekarang, yuk kita ngomongin arsitektur dari sebuah paragraf. Bayangin satu paragraf itu sebagai satu fungsi mandiri. Tiap fungsi kan harus nerima input, memprosesnya, terus ngasih return value ya kan? Argumen yang mantap itu selalu dikembangkan dalam satu paragraf utuh yang minimal punya 3 unsur ini. Pertama, topik bahasan di awal. Kedua, pengembangan nalar. Nah, ini harus didukung sama pustaka atau logika sebab akibat. Dan ketiga, ditutup sama simpulan atau return value-nya yang ngeringkas bahasan tadi. Dan please, jangan pernah bikin paragraf yang isinya cuma satu kalimat doang. Itu big no banget. Masuk ke bagian ketiga, aturan angka dan lambang. Nah, waktu kalian mau mendeklarasikan tipe data dan variabel spesifik, hal krusialnya ada di lokalisasi. Kalau di bahasa pemrograman tanda titik itu rajanya buat desimal, di tata tulis ilmiah bahasa Indonesia aturannya tuh malah kebalikannya. Tanda desimal wajib banget pakai koma, contohnya 0,24. Sebaliknya, buat kelipatan ribuan, itu dipisahkannya pakai tanda titik, kayak 37.412. Ini nih kesalahan fundamental yang paling sering banget dibikin sama mahasiswa teknik pas mereka mindahin output dari software langsung ke naskah skripsi tanpa ngecek sintaksis lokalnya. Terus soal spacing. Spasi ini punya peran yang super vital. Kalau kalian nulis nilai numerik dan lambang satuannya, itu wajib dipisah pakai satu spasi kosong. Nulis 10, langsung ditempel huruf K dan G, itu salah sintaks. Yang benar itu 10 spasi kilogram. Begitu juga buat suhu. Nulisnya 37 spasi derajat Celcius. Ini tuh detail blind spot yang sering banget kelewat sama penulis teknis, tapi percayalah gampang banget ketahuan sama dosen penguji yang matanya jeli. Kalau buat urusan deklarasi mata uang rupiah, aturannya beda lagi nih, sangat ketat. Di sini, justru nggak boleh ada spasi sama sekali antara huruf Rp dan angka pertamanya. Terus please, berhenti pakai tanda strip di akhir. Penulisan baku yang benar itu Rp langsung nyambung 5.000,00,00
Ingat ya, compiler bahasa Indonesia kita ini sangat case sensitif dan space sensitif. Jadi kalian benar-benar harus ngebiasain diri sama pedoman sedetil ini. Oke, lanjut ke bagian keempat, teknik mengutip yang benar. Di dunia programming, ngutip itu ibarat kalian manggil API atau library pihak ketiga ke dalam codebase kita biar nggak kena hukum pencurian kekayaan intelektual. Secara garis besar, ada dua cara buat manggil data eksternal ini, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu artinya kalian ngambil exact string match, benar-benar copy-paste persis kayak aslinya. Tapi ingat, metode ini sangat dibatasi. Dipakai cuma kalau emang kata-katanya sangat khas atau mau dianalisis maknanya. Nah, kalau kutipan tidak langsung, kalian memparafrase gagasan itu pakai logika dan bahasa kalian sendiri, tapi tetap wajib manggil nama author sumbernya di akhir pemrosesan. Ini cara yang jauh lebih dianjurkan pastinya. Tapi, kalau kalian emang kepaksa banget harus pakai kutipan langsung yang pendek, yang di bawah 40 kata, formatnya bakal kelihatan kayak yang lagi kita bahas ini. Coba perhatiin deh detail kecilnya. Teksnya harus diapit tanda kutip ganda, terus diakhiri sama pemanggilan referensi di dalam tanda kurung. Sintaksnya itu, nama penulis, koma, spasi, tahun terbit, terus titik 2 tanpa spasi, baru diikuti nomor halamannya. Sekali lagi ya, jangan ada spasi setelah titik 2. Wah, detail dan spesifik banget kan aturannya? Terakhir, bagian kelima, standar daftar pustaka APA. Nah, setelah semua dependensi atau pustaka eksternal tadi udah kalian panggil di dalam body tulisan kalian wajib mendeklarasikan semuanya di bagian paling akhir dokumen. Ini contoh output nyatanya. Kalian bisa lihat semuanya tersusun rapi urut abjad dan pakai indentasi gantung, alias baris keduanya menjorok ke dalam. Ingat, semua pustaka yang ada di teks wajib banget ada di daftar ini. Dan sebaliknya, jangan sampai ada sumber di daftar pustaka, tapi ternyata nggak pernah kalian panggil di dalam teks. Kalau itu kejadian, nah itu namanya dead code, dan wajib hukumnya buat langsung dihapus. Buat standar internasional, salah satu framework kutipan yang paling sering dipakai itu ya format APA ini. Alurnya tuh logis banget, dimulai dari siapa, yaitu nama belakang penulis dan inisialnya, terus kapan untuk tahun terbit, apa, yaitu judul yang ditulis miring, dan di mana, yaitu kota terbit diikuti titik 2 dan nama penerbit. Jaga konsistensi tanda baca dari titik, koma, sampai format miring di bagian ini, karena itu nunjukin seberapa profesional dan teliti kalian sebagai akademisi. Tapi tenang aja, kalian kan anak IT, pastinya bisa banget mengotomatisasi proses ini pakai software kayak Mendeley kan? Wah, nggak kerasa kita udah bahas semua mekanikanya, mulai dari tingkat kata sampai gimana nyusun referensi akhir. Kesimpulannya, penulisan ilmiah yang keren itu bukan sekedar tentang seberapa canggih inovasi software atau sistem yang kalian bikin, tapi juga tentang seberapa patuh kalian ngikutin logika dan sintaksis penulisannya. Nah, setelah bedah semua aturan ketat tadi bareng-bareng, yuk coba kita refleksi sebentar. Kira-kira draft tugas akhir kalian yang sekarang bakal compile successfully, atau jangan-jangan masih dipenuhi syntax error? Coba deh cek lagi draft kalian sekarang juga. Selamat merevisi dan selamat menulis!